Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, simak dengan baik video berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah di atas? Apakah sudah kalian ketahui? Ya, gambar tersebut adalah orang berbicara ya, atau orang berwawancara. Nah, berarti sudah tahu materi hari ini yaitu tentang wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara. Orang yang mengajukan pertanyaan itu disebut dengan pewawancara. Dan narasumber, narasumber itu apa? Orang yang diwawancara atau pemberi informasi. Ingat, yang dimaksud itu dua pihak, dilakukan oleh dua pihak. Maksudnya dua pihak itu bukan dua orang, tapi dua pihak, pewawancara dan narasumber. Contohnya, pewawancaranya itu dua orang, terus kemudian narasumbernya satu. Itu bisa dikatakan wawancara apa tidak? Iya, betul, jawabannya bisa. Yang dimaksud dua pihak itu bukan dua orang ya, tapi dua pihak yang dimaksud yaitu pewawancara dan narasumber. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara serta-merta. Wawancara ini dilakukan secara alamiah dan spontan. Jadi secara alamiah dan spontan. Kemudian yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Dalam wawancara ini, pewawancara membuat kerangka atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Jadi kalau ini sudah membuat pokok-pokok masalah apa saja yang mau ditanyakan. Kalau tadi wawancara serta-merta itu secara spontan. Jadi ketika ada narasumber, pewawancara itu secara spontan menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Tidak beda lagi kalau dengan wawancara dengan petunjuk umum. Kalau sudah petunjuk umum ini menggunakan kerangka terlebih dahulu. Jadi pewawancara membuat kerangkanya terlebih dahulu atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Kemudian yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Ingat ya, dibakukan itu sudah baku. Ya, yang ketiga ini wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Urutan kata-kata dan cara penyajian pertanyaan untuk jenis wawancara ini sudah ditetapkan. Dengan demikian, pihak pewawancara hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan. Contohnya di stasiun TV, ya itu biasanya tentang apa? Ada agenda tentang apa? Itu sudah disediakan oleh pihak stasiun TV-nya. Jadi pewawancara hanya menyampaikan saja apa yang mau ditanyakan, sudah disediakan oleh stasiun TV-nya. Jadi paham ya tentang jenis-jenis wawancara. Ada berapa tadi? Ya betul, ada 3. Wawancara serta-merta yang pertama. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Dan yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah berwawancara. Diingat-ingat ya, langkah-langkah untuk berwawancara. Nah, adapun langkah-langkah berwawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Jadi yang pertama harus dilakukan pertama kali yaitu membuat
daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu mengamati apa yang ada dan terjadi saat wawancara. Jadi yang kedua yaitu mengamati apa yang ada dan terjadi saat berwawancara. Saat berwawancara ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan penjelasan dari narasumber. Jadi dijelaskan dan mencatat pokok-pokok pembicaraan tersebut. Jadi mendengarkan secara seksama dari narasumber, kemudian pewawancara itu kita seandainya menjadi pewawancara itu mencatat pokok-pokok pembicaraan tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu melengkapi dengan keterangan dari narasumber. Jadi dilengkapi keterangannya dari narasumber tersebut. Kemudian yang kelima, kemukakan tanggapan terhadap penjelasan dari narasumber secara lisan. Jadi dikemukakan tanggapan terhadap penjelasan tadi dari narasumber secara lisan. Secara lisan ya. Jadi secara ngobrol langsung ya, mengutarakan langsung secara lisan. Bukan secara tulisan tapi secara lisan. Nah, kemudian yaitu tahapan wawancara. Ini tahap-tahapannya dalam wawancara. Nah, yang pertama yaitu tahapan pembuka. Wawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Jadi, wawancara memperkenalkan diri, nah sekaligus maksud dan tujuan dia berwawancara. Itu tahap pembukaan. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap inti. Pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Jadi pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang tadi. Pada waktu mengajukan pertanyaan, sebaiknya pertanyaan diajukan secara jelas, teratur, dan sopan. Jadi pertanyaan yang diajukan itu secara jelas, teratur, dan sopan. Nah, ketiga yaitu tahap akhir. Pada tahap akhir, pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan serta mengucapkan terima kasih. Ya, untuk tahap terakhir ini, pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan serta mengucapkan terima kasih. Jangan sampai lupa, kita sebagai pewawancara harus mengucapkan terima kasih. Jadi ada 3 tahapan ya dalam wawancara. Yang pertama tadi tahapan pembuka, kemudian yang kedua tahapan inti, dan yang ketiga yaitu tahap akhir. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Dengan materi tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian kesulitan memahaminya, bisa diulang-ulang ya videonya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan karena sudah menyimak video ini dengan baik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.